Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah sampai dengan malam yang ketiga malam ini Allah masih memberikan kita kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir malam ini adalah orang-orang yang akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Al-Firdaus. Sebagai ceramah singkat malam ini, saya akan menyampaikan satu nasihat ulama sufi, yaitu Abdullah Al-Antaqi. Abdullah Al-Antaqi ini lahir beliau di Kufah, Irak, berdomisili di Turki. Lahir di Irak, domisilinya di Turki. Di Turki ada satu desa namanya Antaqi. Maka nama beliau dilakapkan dengan nama kampung Abdullah Al-Antaqi. Sama kayak kita juga di Aceh, ada seorang ulama di Bayu namanya Tengku Hasbi Al-Bayuni. Kenapa Al-Bayuni? Karena tinggal di Bayu, maka disebut Tengku Hasbi Al-Bayuni. Begitu juga dengan saya, Umar Ismail Al-Merduri. Merdu, Pak. Begitu. Tapi enggak, itu saya tambah aja, Pak. Abdullah Al-Antaqi beliau mengatakan khamsun syifa'ul qalbi, ada 5 obat hati. Inilah bulan Ramadan, kelima ini ada di bulan Ramadan. Maka untuk mengobati hati di bulan Ramadan, amalkan 5 nasihat ini. Yang pertama, kata Abdullah Al-Antaqi, obat hati adalah mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, termasuk mendengarkan tausiah. Ini duduk dengan majelis orang-orang yang soleh, kita tenang batin, Pak. Berbeda dengan duduk dengan orang kaya, kita duduk dengan para pejabat. Beda suasana hati kita. Kita duduk dengan orang kaya, dia bicara tentang kekayaannya, minimal dalam hati kita pajan long lageji. Kita duduk dengan pejabat, dia bicara tentang kekuasaannya, kita pun ada nak ingin pajan long belageji. Tapi kalau duduk dengan orang soleh, biasanya bicara ibadah, bicara persiapan menuju kematian, bicara persiapan menuju hari akhir. Kita duduk dengan orang soleh, batin kita jadi tenang. Kredibilitas kita, harga diri kita juga tergantung dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang soleh, orang pun anggap kita soleh. Berkawan dengan ahli maksiat, walaupun kita enggak buat, orang nilai kita ikut seperti dia. Kalau kita berfoto dengan ulama, kita dianggap ulama. Kita pergi ke Ulegli Abu Takruang, kita foto selfie dengan beliau. Kita cuci segedik lemari, kita gantung di dinding. Siapapun tamu yang datang, pajang kajak Ulegli kah? Kapan kamu berfoto sama ulama itu? Kayaknya sering kamu ngaji sama dia ya. Kita jawab, ya iyalah. Padahal foto aja, yang ngaji orang. Cuma adang foto mantang. Jadi nilai kita tergantung siapa di sisi kita, Pak. Maka carilah teman, kata ahli filsafat namanya Konfusius. Ada seorang ahli filsafat namanya Konfusius. Konfusius berkata,
teman yang baik itu ada 3, Pak. Teman seperti ini cari, Pak. Cari teman ini. Teman yang baik itu ada 3. Yang pertama, teman yang termotivasi. Apapun yang dia lakukan, kita termotivasi perbuatan dia. Dia rajin sholat berjamaah, kita juga ikut. Dia rajin ikut pengajian, kita ikut. Dia cerita sholat tahajud, kita ikut. Teman yang termotivasi, cari teman seperti ini. Yang kedua, teman yang baik, teman yang tulus. Dia nggak mengharap apa-apa berkawan sama kita. Dan bahkan teman yang tulus ini, dia suka tutup rapat-rapat aib kita. Menyona tanyona aibnya, hai begah tapat. Tak titip pesan Mbak Jinyo, beka begah tapat beh. Nggak ngomong-ngomong dia jaga dengan baik. Tiba-tiba ditulis di Facebook. Kai tulis di Facebook. Katanya yang kepuka tulis, hai na begah baik na begah. Aku tulis mandang. Rupaji sama Abang Ngaji. Teman yang tulus itu teman yang jaga rahasia kita. Yang ketiga, teman yang perhatian. Teman yang seperti ini cari, Pak. Teman yang perhatian. Dia sangat perhatian sama kita. Kalau kita belum makan ditanya, kalau baju hubung, galam, jangan tahan lapar kawan. Kawan kamu itu ada riwayat penyakit lambung. Makan, jangan tahan makan. Dia perhatian, Pak. Makan, cari makan. Mampak umita blow kero. Minimal dia sudah perhatian. Teman seperti ini, Pak, itu bisa dijadikan cermin. Teman yang perhatian bisa dijadikan cermin. Minta kritik sama dia. Kawan, kalau menurut kamu saya selama ini kayak mana? Tanya sama dia. Dia itu perhatian. Menurut kamu saya ini kayak mana? Dijawab. Baik bengi aku buka sama kah selamanya kriat. Ya udah terima. Itu masukan dari dia. Jadi itu kawan yang perhatian. 3 ini cari, Pak, berkawan sama ini orang. Lalu siapa teman yang buruk? Teman yang jelek siapa kata Konfusius? Juga 3. Yang pertama, teman yang munafik. Dia hanya pandai menasihati tapi tak pandai beramal. Itu dia nasihati kita bagus sekali. Kawan, janganlah seperti itu sama istrimu. Baik-baik sama istri. Itu istri kamu, tulang rusukmu. Katanya, mangkah haciri kau, lung lain. Haji lain. Ini namanya pandai teori tapi nggak pandai praktek. Munafik. Kawan kayak gini jauhi. Yang kedua, teman yang jelek itu teman yang lembut tapi punya maksud. Lembut dia gaya ngomong tapi punya tujuan. Begitu jumpa sama kita disanjung dengan bahasa lembutnya. Kawan, kamu sukses ya. Luar biasa, kamu luar biasa memang. Rumahmu gedung, mobilmu mengkilat, istrimu juga cantik, anak-anakmu soleh-soleha, karirmu semakin menjulang tinggi. Kamu luar biasa. Boleh pinjam duit 2 juta? Ini kawan lembut tapi punya maksud. Nah, kawan seperti ini waspada, Pak, jaga-jaga, kita jadi korban itu. Begitu kita kasih uang 2 juta, menghilang dari pandangan kita. 2 bulan ke depan merupak lom. Kawan, lama tak jumpa, kita udah 2 bulan berpisah. Makin hebat aja kamu ya. Boleh tambah 1,5 juta. Jadi lembut, ujungnya punya maksud. Yang ketiga, teman yang jelek siapa? Teman yang zalim. Jelas-jelas menzalimi kita muka belakang. Terkadang di depan orang pun dia permalukan kita tanpa ada pertimbangan apapun. Nah, teman yang 3 ini hindari. Jadi kredibilitas kita tergantung dengan siapa kita berkawan. Berkawanlah dengan orang yang soleh supaya hati menjadi tenang. Yang kedua, supaya hati menjadi tenang adalah qiraatul Quran. Baca Quran. Karena Quran itu kata Allah, syifa'ul lima fis sudur. Quran itu sebagai obat hati. Ada seorang ulama namanya Habib Muhammad bin Jamal. Beliau katakan kepada santrinya bertanya kepada beliau, "Ya Habib, kenapa kami tidak pernah mendengar engkau baca Quran dari pagi sampai sore di bulan Ramadan? Bukankah bulan Ramadan setiap waktu ibadah kita berlipat ganda pahalanya? Kenapa kami nggak pernah lihat engkau, nggak pernah mendengar engkau baca Quran dari pagi sampai sore? Kenapa engkau fokus baca Quran di malam hari?" Tanya santrinya. Jawab Habib ini, "Wahai santriku, kenapa saya tidak baca Quran dari pagi sampai sore? Saya baca Quran di malam."
Karena kalau saya baca Quran di siang hari dari pagi sampai sore, hilanglah kenikmatan puasa saya karena tertutupi dengan nikmat baca Quran. Jadi saking nikmat baca Quran, rasa dahaga, rasa lapar nggak terasa. Puasa-puasa hilang nikmat. Makanya saya tidak mau baca Quran di hari, saya baca di malam hari. Karena begitu nikmat baca Quran. Beda jauh sama kita, Pak. Beda jauh. Kita begitu buka Quran, dengut. Banda muka a'udzubillah sama menguap, merangkap. A'udzubillahi. Akhirnya ujungnya apa? Shadaqallahul azim. Ngaji belum, shadaqallah udah. Karena Quran buat kita bukan pengobat hati, pengobat tidur. Jadi nyohitim dengut cok Quran, langsung dengut. Nah, ini bedanya. Maka coba biasakan dalam bulan Ramadan ini khatamlah minimal sekali, Pak. Jangan sampai nggak baca Quran, obat hati. Satu lagi, nanti kita lanjut subuh ada lagi saya. Memang begitulah penceramah, menyepelet sambung, koh bak tengah jalan, Pak. Satu lagi aja. Kalau ingin hati kita jadi tenang, qalilut ta'am, sedikit makan. Makanya puasa, Pak, bukan rencana makan. Saya ulang ya, puasa bukan rencana buka. Ini umumnya kita mau rencana buka, ngomong, ayah saya kepingin air kelapa sirup marjan, lontong, kolak, onde-onde, mie, teraturlah di meja begitu banyak. Langsung di mulut ngomong 3 korma segelas air, sunnah. Kenyataannya lenek korma lanjut ngelontong, lanjut ngenbu. Kalau memang sunnah Bapak 3 korma minum berangkat sholat, itu sunnah. Tapi kalau 3 korma lanjut makan, bukan sunnah. Karena Nabi nggak kayak gitu. Akibat kita mempertimbangkan makan terus, maka akhirnya bukan Idul Fitri, apa juga lebaran. Bukan Idul Fitri, apa juga lebaran. Lihur raya, ube raya. Makin lebar. Istri pun nggak kenal lagi. Begitu lewat seorang perempuan, astagfirullahaladzim, suaminya zikir. Kenapa astagfirullahaladzim? Kan istri bapak lewat. Iya, kayak mana nggak astagfirullahaladzim Ustaz? Makin raya jaju nangke. Begitu. Kenapa? Lebaran. Akhirnya makin lebar. Oleh karena itu jaga makan agar hati tetap terang. Sedikit makan. Maka Nabi makan di kala lapar, berhenti sebelum kenyang. Inilah barangkali 3 saja tip untuk menenangkan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. InsyaAllah 2 lagi kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.